Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Bagi yang menonton video ini, memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nanang Ade Saputra, yaitu dari Prodi Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 121170106. Di sini saya mendapatkan proyek untuk mata kuliah metrologi dan pengukuran teknik, yaitu untuk membuat video mengenai salah satu tema yang ada dari kelima tema yang ada, yaitu temanya standar pengukuran dan karakteristik pengukuran. Sebelum kita memulai ini, berarti kita harus mencari narasumber untuk menanyakan pendapatnya. Oke, lanjut saja. Langsung saja kita cari narasumbernya. Let's go. Oke kawan-kawan, kita sudah mendapatkan satu narasumber, yaitu kakak-kakak yang sedang duduk di kursi sana ya teman-teman. Mari kita datangi dan kita tanyakan apa sih itu dari standar pengukuran dan karakteristik pengukuran serta definisi dari pengukuran itu tersebut. Ayo kawan-kawan, kita let's go. Oke teman-teman ya, kita sudah bersama dengan narasumber yang kita cari, yaitu untuk bertanya sih mengenai pendapat apa sih itu dari pengukuran, dari standar pengukuran dan dari karakteristik pengukuran tersebut. Oke, kita masih bersama narasumber kita. Oke kak, boleh perkenalkan diri kak? Baiklah, nama saya Dewi Aulia Rahma, NPM 201106034 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Medan Utara. Oke, ya kakaknya ini kebetulan bukan dari Prodi Teknik Mesin ya teman-teman ya, yaitu Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Islam Negeri. Kita coba sih tanya-tanya mengenai pengukuran itu. Kakak ini tahu apa tidak gitu kan? Ya teman-teman, coba kita tanyain. Oh iya kak, di sini kan saya ada project nih untuk membahas tentang pengukuran dan standarnya ini. Nah, kira-kira kakak ini tahu nggak sih apa sih itu pengukuran? Oh, kakak nggak tahu ya. Nah, pengukuran itu sebenarnya kayak kegiatan loh kak. Kegiatan kita mencari sebuah nilai nih. Kegiatan mencari sebuah nilai untuk mencari datanya dan dibandingkan dengan data yang sebenarnya gitu kak. Nah, kan pengukuran itu kan ada berbagai macam bentuk nih kak ya. Berbagai macam bentuk pengukuran. Nah, suatu alat ukur gitu kan teman-teman. Pasti ada standar dan ada suatu karakter yang harus kita ketahui. Nah, ngomong-ngomong soal standar sama karakteristik ini kak, kakak tahu nggak sih standar dan karakteristik dari pengukuran tersebut itu kak? Nah, karena kakaknya nggak tahu. Oke, mari kita jelaskan di sini ya teman-teman. Oke, dari standar dulu nih ya teman-teman ya. Standar pengukuran itu sebenarnya ada 4 ya, ada 4 standar pengukuran, yaitu yang pertama standar internasional ya teman-teman. Standar internasional itu biasanya standar yang dikelola oleh seluruh dunia atau bisa dibilang di dalam organisasi dunia, yang dimana itu dipakai untuk seluruh berbagai negara gitu ya teman-teman. Berbagai negara sebagai acuan untuk suatu standar pengukuran. Nah, yang kedua itu ada standar primer. Standar primer itu standar yang kemungkinan besar dipakai di sebuah negara, artinya di regional sebuah negara, nasional yang dipelihara oleh laboratorium nasional. Terus yang ketiga itu standar sekunder. Standar sekunder itu lebih ke standar yang dipakai pada industri gitu ya teman-teman, yang dipakai pada lab di industri gitu. Dan yang terakhir adalah standar kerja. Nah, standar kerja ini mungkin yang standar umum yang sering digunakan ya teman-teman dalam pemakaian industri, yang dimana di dalam laboratorium standar kerja ini semua alat ukur dikalibrasi oleh kalibrator. Ada yang namanya standar satuan gitu. Nah, standar satuan ini dia itu kayak standar, ada yang standar internasional sama standar British ya, atau satuan internasional dan satuan British gitu. Nah, kita lanjut ke karakteristik kak. Karakteristik ini coba saya jabarkan untuk yang umum saja, umum atau yang sering didengar oleh masyarakat gitu ya teman ya kak ya. Ini yang pertama itu ada akurasi dan presisi. Akurasi itu yang pertama adalah sebuah kedekatan nilai nih ya teman-teman, kedekatan nilai yang lebih dekat dengan nilai sebenarnya. Misalnya ukur ketebalan suatu plat nih ya teman-teman, ya ukuran sebenarnya itu 4,5 nih. Nah,
pada alat ukur tersebut waktu diukur ketebalannya sekitar 4,45. Nah, itu artinya itu namanya alat ukur tersebut sudah akurat gitu. Sedangkan untuk presisi itu adalah kedekatan nilai-nilai ukuran lebih ke kayak pengukurannya berulang-ulang. Misalnya kita mengukur sebanyak 5 kali. Nah, ukuran ini bisa kita jadikan acuan atau bisa kita jadikan rata-rata untuk kedekatan suatu nilai dari nilai yang sebenarnya gitu Kak. Terus yang selanjutnya itu ada toleransi. Nah, di sini Kak, toleransi itu kan pasti tahu lah, mendengar toleransi ya Kak ya. Tahu. Toleransi itu kayak lebih error maksimal gitu kan ya. Misalnya yang seharusnya nilainya begini ada errornya sekitar 0,01 atau 0,05 mm gitu. Itu namanya error toleransi. Oh ya, toleransi. Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya range atau jarak ya. Sebenarnya range atau jarak itu adalah nilainya itu adalah jarak antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Itu untuk range atau span. Nah, terus yang selanjutnya ada repeatability. Repeatability itu lebih, kalau bisa dijabarkan begini Kak. Kita jangan ke jangan ke pengertian aja ya. Kalau repeatability itu lebih ke misalnya nih Kakak mengukur suatu temperatur tapi harus di tempat, lokasi dan waktu yang sama. Itu namanya repeatability. Misalnya nih, Kakak mengukur temperatur di jam 5 pagi, ya waktunya di kosan, di rumah atau di laboratorium dan dengan alat ukur yang sama. Itu namanya repeatability. Nah, terus yang selanjutnya itu ada reproducibility. Reproducibility itu lebih ke pengukuran yang berbeda dari alat ukurnya, terus dari tempatnya, terus waktunya gitu. Itu berbeda. Jadi misalnya Kakak mengukur temperatur di jam 5 sore, habis itu di tempat yang berbeda, terus dengan alat ukur yang berbeda. Artinya ketika nih waktu Kakak mengukur jam 5 sore, besoknya lagi Kakak mengukur di jam 7 malam. Pasti kan mulai temperatur yang berbeda ya Kak. Nah, jadi begitu untuk reproducibility. Habis itu ada namanya resolusi. Resolusi itu lebih ke perubahan terkecil, kayak perubahan terkecil dari sebuah nilai pengukuran. Artinya kalau seperti speedometer atau seperti alat ukur tekanan gitu ya Kak ya. Kayak di penggaris itu kan ada kecil-kecilnya nih yang berapa itu. Nah, penggaris itu kan. Nah, itu namanya? Itu kira-kira namanya resolusi. Itu jarak terkecil atau nilai terkecil dalam sebuah alat ukur gitu Kak. Nah, habis itu namanya resolusi. Yang terakhir yang umum itu, terus yang umum itu ada sensitivitas terhadap gangguan. Artinya alat ukur ini terganggu nggak sih ketika cuacanya begini, terus terganggu atau enggak ketika ada gangguan seperti ini gitu. Itu namanya sensitivitas terhadap lingkungan. Yang selanjutnya itu yang masih ada banyak itu ada git band, ada threshold, ada hysteresis, ada sensitivity of pengukuran itu kan ya. Jadi kan dia itu tadi yang saya jabarkan untuk umumnya gitu Kak. Nah, kira-kira paham Kak dari sini? Paham ya? Oke. Itu aja sih Kak. Terima kasih ya Kak ya atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya Kak ya. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi ya penjelasan mengenai apa aja sih standar dari pengukuran, karakteristik dari pengukuran, terus pengukuran itu apa aja sih, dan contoh-contoh pengukuran itu apa aja, dan bagian dari suatu pengukuran itu apa aja. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.